Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan datang menghadap Dia dengan penuh rasa hormat dan ungkapan syukur. Sebab pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bila pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya, memberikan pujian dan pengagungan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena hanya Dialah Allah yang layak disembah, Allah yang bertahta di kerajaan surga. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagi Allah yang Mulia sebagai pernyataan kebesaran nama Tuhan kita.
ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah kondisi saat ini, kita percaya bahwa Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Berkat-berkat-Nya senantiasa hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan di dalam pergumulan yang berat sekalipun, Allah turut hadir di dalamnya. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada sukacita, ada kelepasan bagi mereka yang bersandar kepadanya. Adakah kita juga merasakan hal itu di dalam hidup kita masing-masing? Naikkanlah pengucapan syukur kepada Tuhan kita atas apa saja yang telah kita alami sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati di sepanjang minggu ini. Jemaat yang terkasih, tanpa kita sadari, ada tindakan kita, ada perkataan kita yang mungkin saja tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita lebih jauh masuk dalam hadirat-Nya, maka saat ini kita mau merendahkan diri di hadapan-Nya, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mohonkan kiranya kita dilayakkan untuk menikmati saat-saat yang indah di hadirat-Nya. Saya memberikan waktu beberapa saat kepada jemaat masing-masing untuk datang secara pribadi di hadapan Tuhan, untuk mengucap syukur dan mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, hanya Engkau-lah yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kami di hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Kiranya Engkau berkenan menerima setiap pengucapan syukur kami,
dan juga kami telah datang merendahkan diri untuk memohon pengampunan dari-Mu. Layakkanlah dan ampunilah setiap kami ya Tuhan, karena oleh darah-Mu yang telah tercurah dan oleh bilur-bilur-Mu, kami bisa menikmati pengampunan-Mu. Biarlah pagi ini kami sungguh-sungguh dapat menikmati hadirat-Mu dan akan membawa sukacita yang besar atas segala berkat-berkat yang telah Engkau sediakan. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap yang difirmankan Allah pasti akan digenapinya. Itulah sebabnya kita harus semakin mencintai Tuhan kita, hari lepas hari semakin merasakan kerinduan untuk bersamanya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu, yang dimedleykan dengan lagu Ku Jatuh Cinta Padanya dan lagu Hanya Yesus, untuk menyatakan kerinduan kita untuk semakin jatuh cinta kepadanya dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Amin. Suara-suara yang dahsyat buat Tuhan kita. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi ada satu yang pasti, yaitu Yesus yang memperkatakan janjinya bagi engkau dan saya. Ya dan amin. Pasti digenapi di dalam hidup kita. Amin. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakan, difirmankannya pasti akan digenapi. Nyanyi lagi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Umat Tuhan, angkat tanganmu bersama, akui. Tapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. semua yang dikatakannya, ucapkan pasti akan digenapi. Angkat tanganmu bersama. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya.
bersama-sama. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus tinggal di dalam semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus tinggal di dalam semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Hanya siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Puja aku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasih. Suara lebih kuat, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Puja aku. Hanya siapa saudara-saudara? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Satu-satunya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Ayo semua lambaikan tangan lagi. Shalalalalala. Oh saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kita semua. Yesus cinta saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika melihat sekeliling kita, melihat segala ciptaan Tuhan, maka kita akan terkagum-kagum akan kebesaran Allah kita. Dan ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini, yang mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, maka itulah bukti anugerah yang besar untuk kita semua. Di tengah situasi pandemi saat ini, mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita yang besar kuasanya itu, dan yang telah menebus setiap dosa kita. Lewat lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan yang akan kita nyanyikan bersama, biarlah itu menjadi satu bentuk pengagungan kita bagi Allah yang besar dan berkuasa. Bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar. Ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwa
bila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh tempat dan dari sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Farid Yohanes. Kita nyanyikan lagu, Ya Tuhan punyamulah, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat-Nya lewat pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, berterima kasih untuk kesempatan dan juga kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk bisa kami nikmati, melewati akan hari-hari kami, dan satu izin Tuhan, di mana Engkau menghendaki untuk kami terus berkarya bagimu, bagi pekerjaanmu, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Menyerahkan untuk sabda kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, memberkati baik untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu. Kiranya dengan kuasa Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Kami menangkap esensi dari kebenaran dan juga tujuan Tuhan, supaya kami boleh sungguh mengenal Tuhan. Kami mengenal akan kekuasaan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah pribadi yang patut untuk dipermuliakan dan menikmati bahwa sesungguhnya kekekalan di dalam kerajaan-Mu adalah panggilan dan juga bagian yang adalah oleh karena anugerah. Terima kasih. Sekali lagi mohon kelayakan daripada Tuhan untuk hamba-Mu dan juga untuk setiap kami. Berbicaralah, berfirmanlah, dan kami siap untuk menikmati akan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah pagi minggu ini kita akan masuk di dalam bagian yang terakhir dari frasa doa Bapa kami, dan kita akan membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 bagian akhir. Demikian firman Tuhan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah kalimat penutup di dalam doa Bapa kami. Di dalam bahasa Indonesia yang kita baca, ada tanda kurung di sana. Maksudnya teks ini muncul di dalam penyusunan di tahun-tahun belakangan. Nah saudara, berdasarkan teks yang bersumber dari manuskrip, tulisan yang lebih tua umurnya, kalimat Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, kalimat ini tidak ada. Sebab itu di dalam versi NIV, itu tidak dicantumkan akan kalimat ini, tetapi di dalam versi King James Version dan juga di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kalimat ini tercantum. Dan kemungkinan besar kalimat ini tidak ada di dalam teks salinan asli di dalam Perjanjian Baru. Nah saudara, sekalipun demikian, kita percaya bahwa apa yang ditambahkan bertalian dengan kalimat sebelumnya, dan ada memberi sebuah kesan atau kesimpulan bahwa ini mengulangi akan kalimat yang ada sebelumnya. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami diawali dengan Bapa dan diakhiri dengan kerajaan Bapa, kemuliaannya, kekuasaannya sampai selama-lamanya. Maka doa Bapa kami adalah satu pengajaran Tuhan Yesus, di mana sesungguhnya makna doa adalah theosentris atau God center, di mana Allah menjadi pusat daripada penyembahan dan juga harapan ataupun doa dan juga pengagungan, dan bukan yang lain. Motif utama daripada doa adalah hanya Allah semata-mata. Nah saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan yang motif utamanya bukan sesuatu kebenaran, maka itu bukanlah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kebaikan yang motif utamanya adalah kepentingan diri sendiri, itu bukanlah kebenaran yang berkenan di hati Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, doa yang motifnya bukan Allah, doa yang tujuannya bukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya, doa yang bukan pengejawantahan daripada kuasanya,
maka itu bukanlah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, motif doa seharusnya hanya semata-mata tertuju kepada Allah. Jemaat, saya teringat dengan peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya ada di kampung. Ada seorang mama yang dia menghendaki anaknya tampil modis, anak perempuannya. Lalu musim ataupun mode rambutnya pendek. Lalu satu saat si mama ini supaya dia menghendaki anaknya tampil modis, mengikuti tren dan juga mode, tetapi tujuannya bukan untuk kepuasan si anak, tetapi sebetulnya adalah untuk kepuasan mamanya. Dia meminta supaya anaknya potong rambut. Dari yang rambut panjang lalu dipotong menjadi pendek. Lalu anak perempuannya tidak suka. Anak perempuannya menolak. Tetapi mamanya memaksa. Akhirnya terpaksalah anak perempuannya untuk mengikuti keinginan mamanya, untuk rambutnya yang panjang dipotong menjadi pendek. Nah, tetapi ini mendatangkan kekecewaan kepada si anak. Dan hanya karena masalah rambut yang dipotong, maka kemudian anak ini bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ibu ini bisa berkata, loh saya kan memberikan sebuah arahan supaya anak saya lebih tampil, lebih cantik, lebih modis, mengikuti mode yang ada. Tetapi sebetulnya keinginannya bukan untuk kebaikan ataupun kepuasan anaknya, tetapi lebih kepada keinginan dan juga kepuasan diri orang tuanya atau mamanya. Nah, demikian juga dengan doa. Doa haruslah menyatakan Bapa Allah sebagai pusat pengharapan, sebagai pusat penyembahan, dan juga sebagai bentuk ketundukan akan otoritas dan juga kedaulatannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melihat 4 bagian kata yang akan bersama-sama kita renungkan dan pelajari. Dan ini akan menolong kita untuk mengingatkan siapa Allah dan juga mengingatkan siapa kita di dalam Dia, berkaitan dengan peran dan juga tanggung jawab kita dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah kata, Engkaulah yang empunya kerajaan. Nah saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maka ini juga kemudian diulangi di dalam bagian terakhir, di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-13. Dan kata kerajaan adalah dari kata basileia dalam bahasa Yunani yang artinya adalah kekuasaan kerajaan, peraturan, otoritas memerintah, wilayah yang tunduk kepada pemerintahan raja, dan juga di dalam perjanjian baru mengacu kepada Mesias dan juga pemerintahan Mesias. Nah, ketika ini dikaitkan dengan orang percaya, maka ini juga adalah berarti kekuasaan dan juga martabat kerajaan yang diberikan, yang dipercayakan kepada orang percaya di dalam kerajaannya. Dan saya akan sedikit mengulang bahwa kerajaan di dalam teks sebelumnya, datanglah kerajaanmu, itu berarti adalah tentang berita pertobatan, tentang berita keselamatan. Di dalam Matius pasal 3 ayatnya yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan di dalam pasal 12 ayat 28 dari kitab Matius, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini adalah berbicara tentang berita keselamatan, tentang berita pertobatan, bahwa kedatangan Kristus sebagai pernyataan akan kedatangan kerajaan Allah bukanlah berbicara tentang pelepasan politik, tetapi berbicara tentang kelepasan atas penjajahan dari dosa. Lalu makna yang kedua adalah bahwa ini adalah berbicara tentang ketundukan mutlak terhadap otoritas Kristus sebagai Sang Raja. Dan yang ketiga ini adalah berbicara tentang panggilan sebagai warga kerajaan sorga untuk menghadirkan dan juga menyatakan suasana sorga di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi diulangi bahwa ketika kita menyatakan doa, Engkaulah yang empunya kerajaan, itu berarti bahwa diingatkan tentang Allah yang adalah Raja, adalah Allah yang sebagai satu-satunya otoritas tertinggi yang dimiliki,
yang memiliki hak dan juga berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi bagi kita, maka kita juga diingatkan sebagai warga kerajaan Allah, kita juga didorong, kita juga harus menyatakan manifestasi dari suasana kerajaan Allah yang adalah mendatangkan kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan untuk bisa dinikmati di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kerajaan Allah, ini juga adalah berbicara tentang pengharapan akan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Nubuatan tentang kerajaan Allah adalah nubuatan berganda, di mana Kristus pada 2000 tahun yang lalu datang pada kali yang pertama, menyatakan kemerdekaan dan juga pembebasan akan kelepasan atas dosa. Tetapi juga ini adalah berbicara tentang pengharapan akan kedatangannya pada kali yang kedua, ketika ia membawa setiap orang yang percaya dan beriman untuk menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Nah saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21 di sana dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewargaan kita adalah kewarganegaraan sorga, tetapi juga kita menantikan secara penuh akan suasana sukacita sorgawi bersama dengan Kristus ketika kita menantikan akan kedatangannya untuk menjemput orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyatakan dan menyerukan di dalam doa Bapa kami, Engkaulah yang empunya kerajaan, maka ini adalah satu pengharapan bahwa kerajaan sorga di dalam kekekalan adalah sebuah kepastian untuk dinikmati oleh semua orang percaya. Akan ada waktunya di mana ketika kita masih hidup dan Kristus datang menjemput para salehnya, maka kita akan diubahkan serupa dengan tubuhnya yang mulia, lalu menikmati sukacita sorgawi. Ini adalah sebuah pengharapan, ini adalah sebuah penantian, dan tetapi juga ini adalah sebuah kepastian. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita setia sampai pada akhirnya. Hendaklah kita terus mengejawantahkan akan panggilan kita sebagai warga kerajaan sorga yang tidak hanya tunduk dan juga taat akan otoritas dan juga kedaulatan Allah, tetapi bagaimana sebagai orang percaya kita juga menantikan dengan penuh pengharapan seraya terus mengerjakan akan panggilan sampai ia datang menjemput kita sekalian. Lalu yang kedua, Engkaulah yang empunya kuasa. Nah saudara, kata kuasa dari kata bahasa Yunani dunamis memiliki 4 pengertian. Yang pertama adalah daya, kekuatan atau kemampuan. Selanjutnya dunamis adalah berarti kekuatan yang melekat. Yang ketiga adalah daya untuk melakukan mujizat atau kekuatan moral. Ini artinya adalah kekuatan, daya, kemampuan untuk melakukan sesuatu dan juga perkara-perkara yang besar. Nah saudara, kata ini juga kemudian muncullah istilah dinamit atau bahan peledak dari kata bahasa Yunani dunamis. Artinya adalah sesuatu yang memiliki daya atau kekuatan atau kemampuan yang besar, yang dahsyat, yang ajaib, yang seolah-olah bisa dikatakan sesuatu yang hebat. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyatakan di dalam doa Bapa kami, Engkaulah yang empunya kuasa, itu artinya adalah satu pengakuan akan pribadi Allah, bahwa sungguh Dia adalah Allah yang maha kuasa, sungguh Dia adalah Allah yang tidak bisa dibatasi dan yang tidak akan pernah terbatas, sungguh Dia adalah sumber kekuatan. Sungguh Dia adalah pribadi yang mengerjakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah saudara, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi
tanpa diketahui, tanpa diizinkan atau dikehendaki oleh Allah. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya adalah bahwa Allah adalah pribadi yang maha kuasa, di mana kekuatannya melekat kepada pribadi dan juga karakternya, di mana kekuatan, kemampuan dan juga mujizatnya adalah bersumber daripada dirinya sendiri, dan tidak ada yang sebanding, yang sama dengan kemaha kuasaannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu pengakuan bahwa sungguh Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Ketika kita menyatakan akan pengakuan ini, maka secara otomatis kita juga akan membawa kepada satu pernyataan bahwa saya adalah pribadi yang Ia ciptakan, maka saya adalah pribadi yang terbatas dan penuh dengan keterbatasan, dan tidak akan pernah mampu untuk bisa menjalani hidup di luar daripada kemaha kuasaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah jemaat, sebagai warga kerajaan sorga, maka kita harus tunduk dan juga menyatakan pengakuan bahwa hanya Dia sajalah sebagai pencipta, hanya Dia sajalah yang maha kuasa. Tetapi dalam waktu yang sama, oleh kuasa Roh Kudus-Nya yang ada pada setiap kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita pun juga dianugerahkan kuasa untuk mengerjakan akan panggilan, untuk mengerjakan akan amanat agung, untuk mengerjakan akan karya-karya yang kita perjuangkan untuk membawa nilai kekal, untuk berdampak dan juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada apapun yang Tuhan tidak izinkan untuk itu terjadi. Maka pengertiannya juga adalah, jikalau kemudian Tuhan memberikan kuasa di dalam Roh Kudus-Nya, di dalam setiap orang percaya untuk mengerjakan akan peran dan juga panggilannya, maka jelas kuasa yang dianugerahkan kepada saudara dan saya memiliki maksud dan juga tujuan bagi Dia semata-mata. Karena itu di dalam setiap hal yang menjadi area dalam tanda kutip kekuasaan kita di tengah-tengah peran kita, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, untuk kita kembangkan, dan di dalamnya mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika menganugerahkan setiap kuasa dan juga kepercayaan itu hanya untuk Dia saja. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya menyatakan pengakuan bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa dan menyatakan ketundukan akan otoritasnya, tetapi juga ini adalah sebuah panggilan dan juga tanggung jawab untuk mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan di dalam tanggung jawab ini dengan maksimal, optimal, dan juga di dalam takut akan Tuhan. Kalaupun saudara dan saya memiliki kuasa sebagai orang tua untuk mengarahkan, untuk mendidik anak-anak, maka ketahuilah bahwa kuasa yang Tuhan percayakan adalah kuasa yang Tuhan kehendaki untuk mencapai tujuan dan juga kehendaknya. Kalau saudara memiliki kuasa oleh karena jabatan, oleh karena posisi, di mana dengan kekuasaan yang saudara miliki, yang jemaat miliki, memiliki potensi dan juga kemampuan untuk mengarahkan hidup orang lain dan juga boleh memperlihatkan Kristus kepada orang lain, maka gunakanlah itu mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki.
Kalaupun saudara memiliki kesempatan-kesempatan dan itu adalah sebuah peluang, di mana dengan kesempatan-kesempatan itu ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih banyak untuk saudara kerjakan, maka arahkanlah itu untuk sungguh mencapai maksud dan juga tujuan Tuhan. Saudara, tidak ada satu orang pun di tengah-tengah dunia ini yang ada pada posisi dan juga jabatan terlepas bagaimana prosesnya kalau Tuhan tidak mengizinkan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 19, kisah ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu diperhadapkan kepada Pilatus, lalu kemudian ketika Pilatus bertanya, Tuhan Yesus berdiam diri saja. Lalu di dalam ayatnya yang ke-10 dan ke-11 dari pasal 19 dari kitab Yohanes, maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Dengan kata lain, Pilatus ingin berkata bahwa ngobrollah dengan saya punya power, saya punya kemampuan, saya punya kuasa, entahkah membebaskanmu ataukah menyalibkan engkau. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Jikalau bukan Tuhan yang mempercayakan, jikalau bukan Tuhan yang mengizinkan, jikalau bukan Tuhan yang memberikan, maka itu tidak akan pernah posisi dan juga jabatan itu engkau miliki. Terlepas bagaimana proses dan juga upaya perjuanganmu, tetapi kalau bukan Tuhan yang menetapkan, maka tidak akan pernah itu terjadi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebisa mungkin jikalau di dalam hidup dan juga diri kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan, yang kemudian memberi dampak dan juga pengaruh kepada banyak orang, inilah kesempatan bahwa apa yang Tuhan percayakan kita gunakan sebesar-besarnya, bagaimana maksud Tuhan tergenapi dengan apa yang Ia percayakan kepada kita. Entahkah saudara menjalankan peran sebagai apapun, entahkah saudara menjabat sebagai kepala, sebagai pimpinan, entahkah saudara menjabat di dalam kapasitas-kapasitas yang penting, katakanlah dalam posisi yang baik, katakanlah di dalam satu kedudukan yang bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, maka gunakanlah kesempatan kuasa itu. Bagaimana nama Tuhan diagungkan dan menyatakan akan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada seorang tokoh politik yang berkata, kalau mau jujur menjadi seorang politikus ataupun seorang pengusaha, sebenarnya ini dalam bahasa saya, yang saya rangkum dan saya simpulkan. Untuk menjadi seorang politikus ataupun menduduki jabatan pemerintah, dibandingkan dengan usaha mandiri sebagai seorang pengusaha ataupun usaha yang dikembangkan, sebetulnya dari sisi nominal yang didapatkan, jauh lebih banyak, jauh lebih besar untuk menjadi seorang pengusaha. Tetapi ada nilai plus ketika Tuhan mempercayakan ada satu posisi yang bisa membuat kebijakan-kebijakan publik, yang bisa menyatakan keadilan sosial, yang bisa untuk mengambil satu ketetapan yang memberikan kesejahteraan bagi orang banyak, dan jauh lebih mudah untuk menetapkan itu dibandingkan menjadi seorang pengusaha. Maka itu diambil menjadi sebuah kesempatan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyatakan Engkaulah yang empunya kuasa, maka satu sisi adalah panggilan dan juga tanggung jawab.
Kita sebagai orang percaya, kuasa apapun, peran apapun, dan juga tanggung jawab apapun, seberat apapun, sebesar ataupun sekecil apapun, maka manifestasikan akan pernyataan maksud dan juga kuasa Allah untuk kebaikan, untuk damai sejahtera Tuhan terjadi dan dinikmati melalui diri dan juga hidup kita ketika kita menanggapi akan panggilan untuk kita berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, Engkaulah yang empunya kemuliaan. Kata kemuliaan di dalam bahasa Yunani adalah doxa, yang diterjemahkan dengan semarak, kecemerlangan, kemasyuran. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani kabot yang artinya mulia, agung, makmur atau berlimpah. Nah saudara, sebetulnya di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-13, ini adalah satu pernyataan doksologi. Matius 6 ayat 13 adalah doksologi, yang di dalam bahasa Yunani terbangun dari dua kata, yaitu doxa dan juga logos. Doxa artinya adalah pujian atau kemuliaan, dan logos adalah firman. Artinya adalah doa dan puji-pujian kepada Allah. Orang Israel dalam kalangan Yudaisme biasa menggunakan doksologi untuk mengakhiri suatu doa atau ibadah. Nah saudara, di dalam perjanjian baru, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 11 ayat 36, Galatia 1 ayatnya yang kelima, Rasul Paulus juga menggunakan doksologi di dalam surat yang ia tulis. Nah saudara, di dalam bagian ini adalah juga pengagungan, pujian, pernyataan akan kecemerlangan, kemasyuran, keagungan, kemuliaan bagi Allah Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Doksologi yang kemudian menjadi nampak di dalam ayat pasal dari ayat 13 dari pasal 6 dari kitab Matius ini. Tanggung jawab kita adalah menyatakan bahwa hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah. Bahwa hidup kita adalah untuk kemasyuran nama Allah. Hidup kita adalah untuk kecemerlangan kepada Allah. Hidup kita adalah untuk keagungan bagi Tuhan semata-mata. Karena itu tepatlah seperti apa yang disampaikan oleh Calvin ketika dia berkata bahwa kita tidak boleh sibuk atau dipenuhi semata-mata dengan apa yang menguntungkan diri kita sendiri, sehingga menghapuskan dalam keadaan apapun untuk memberikan tempat pertama bagi kemuliaan Allah. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah diungkapkan di bagian yang awal, bahwa doa Bapa kami adalah satu pengajaran Tuhan Yesus, di mana Allah sebagai pusat, di mana Allah sebagai fokus, di mana Allah sebagai pandangan hidup dan juga tujuan hidup bagi setiap orang yang sudah ditebusnya. Karena itu panggilan kita sebagai orang percaya adalah apapun konsekuensi yang harus kita hadapi, jalani, dan juga yang harus kita alami, kemuliaan Allah adalah panggilan mutlak sebagai orang percaya. Karena untuk itulah kita dipanggil menyatakan akan kebesaran dan juga keagungannya. Untuk itulah kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk menggenapi apapun yang menjadi kehendak dan juga rancangannya, dan bukan kehendak ataupun rancangan kita. Oleh karena itu, sama seperti yang Calvin katakan, kita tidak boleh sibuk ataupun semata-mata dipenuhi dengan apa yang menguntungkan diri kita, lalu kemudian kita melupakan untuk menempatkan tempat yang paling utama, bahwa kemuliaan Allah adalah
prioritas tertinggi. Di dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia adalah sumber dari segala sesuatu dan hanya kepada Dia sajalah kemuliaan itu ditujukan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita menyatakan Engkaulah yang empunya kemuliaan, maka tanggung jawab bagi kita adalah, panggilan saudara dan saya adalah bagaimana nama Tuhan dipermuliakan di dalam sepanjang proses perjalanan hidup kita, apapun resiko dan juga konsekuensi untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun harga mempermuliakan Tuhan adalah kemudian orang salah untuk menanggapi dan juga meresponi maksud kita. Kalaupun harga daripada kemuliaan Tuhan adalah orang membenci dan juga memusuhi kita. Kalaupun harga daripada menyatakan kemuliaan Tuhan adalah seharga penderitaan ataupun mengalami kerugian, maka saudara dan saya tahu apa yang menjadi panggilan sebagai prioritas tertinggi hidup kita. Bukan mencari apa yang mendatangkan kesukaan, kesenangan, dan juga kepuasan diri pribadi. Tetapi kita tahu bahwa kita hadir, bahwa kita hidup, bahwa kita bergerak, bahwa kita dianugerahkan potensi, kuasa, dan juga banyak hal hanya oleh karena kemurahannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanggunglah resiko kalaupun itu adalah salib yang memang harus dipikul. Kalaupun itu adalah harga untuk Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita, maka kita tahu dengan tepat kita menggenapi akan maksud Tuhan. Daripada kita menikmati kepuasan pribadi, tetapi tidak ada kemuliaan Tuhan di sana, maka yang ada adalah kesia-siaan dan ketidakbermaknaan hidup. Tuhan tahu bagaimana Ia akan menakar. Tuhan tahu bagaimana Ia akan memperhitungkan setiap hal yang kita perjuangkan bagi kemuliaan-Nya. Dia tidak akan tetap tinggal diam, sekalipun kita mungkin seolah-olah merasa bahwa Tuhan berdiam diri. Tetapi Dia adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengkhotbah, penginjil dan juga hamba Tuhan yang dia diberi gelar obor Tuhan dari Asia, yaitu John Sung. Dia adalah dari latar belakang dari keluarga yang sangat miskin, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi pada waktu itu, di awal-awal tahun 1900-an. Tetapi kemudian dia berkesempatan di dalam masa mudanya dia mendapatkan peluang untuk belajar di Amerika, beasiswa. Dengan tertatih-tatih oleh karena kesulitan-kesulitan, tetapi dia bisa melewati. Dan dia mendapatkan pencapaian yang sangat luar biasa ketika ia ada di Amerika menempuh studi. Dia menjadi salah satu sarjana terkemuka. Dia melanjutkan dari BA ke Master Science-nya, lalu diberikan beasiswa lagi sampai ke S3 PSD, yang dia raih PSD-nya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Dia orang yang sangat pintar. Kemudian dia pulang ke Tiongkok, dan sebelum dia sampai di pelabuhan untuk dia pulang, dia buang semua ijazah-ijazahnya, oleh karena dia menyatakan satu komitmen ketika di Amerika, bahwa dia menyerahkan hidupnya dan juga dirinya bagi pekerjaan dan juga pelayanan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan dan juga sebagai seorang penginjil. Dia hanya membawa selembar ijazah S3-nya untuk dia tunjukkan kepada ayahnya.
Ketika dia pulang ke Tiongkok, pemerintah memberikan satu harapan yang besar untuk dia bisa dipekerjakan di pemerintah. Dengan posisi, dengan jabatan, dengan pendapatan ataupun gaji yang besar. Tetapi dia teringat akan panggilannya. Dia menolak, lalu dia menyerahkan hidupnya dan juga dirinya secara penuh waktu sebagai seorang penginjil. Dia berkhotbah di seluruh Tiongkok dan sampai ke Asia, ke Malaysia, ke Muang Thai, ke Indonesia juga termasuk. Di daerah Jawa, terutama di Surabaya, sampai di Makassar, sampai di Ambon. Bagaimana dia membawa ribuan orang untuk mengenal Tuhan. Mungkin banyak orang berpikir dan berkata ini adalah orang yang sangat bodoh. PhD. Orang yang sangat pandai, cakap. Ini orang langka di tahun 1930-an dan 40-an. Ini orang yang memiliki karir yang cemerlang. Tetapi dia tahu panggilannya. Panggilannya adalah sebagai pelayan Tuhan. Menyerahkan hidupnya secara full time untuk mengabarkan berita keselamatan. Nah saudara, beberapa gereja di Indonesia itu juga terbangun oleh karena pelayanan John Sung. Di daerah Jawa, Ambon, dan juga di Makassar. Dan juga di daerah-daerah Asia. Dan di tengah-tengah pelayanannya yang masih muda. Dia menderita sakit TBC yang akut dan juga jantung. Ketika ia menderita sakit yang sudah mulai parah, anaknya meninggal yang bernama Yosua. Di dalam kesedihannya, dia tahu panggilannya. Dia tahu harga bagaimana mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan atas hidupnya. Maka dia terus dalam kesetiaan dan penyerahan tetap melayani Tuhan. Dalam kesakitan, di dalam kelemahan tubuh yang dialami, dia terus berkarya dan juga bekerja di dalam pemberitaan pekabaran Injil. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1943, di usianya yang ke-42 tahun, John Sung dipanggil Tuhan. Dia hanya hidup 42 tahun. Kalau mau dirata-ratakan usia yang tidak terlalu panjang dibandingkan dengan orang yang lain. Dia belum disebut sebagai akong. Dia belum mencapai oma, dia belum mencapai opa. Tetapi dalam usia yang muda, dia sudah menghasilkan karya yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan harga untuk menyatakan kemuliaannya adalah kesetiaan sampai kepada kematiannya di tengah-tengah kesulitan dan juga penderitaan hidup. Tetapi dia tahu apa yang ia perjuangkan mendatangkan nilai yang kekal. Oleh karena ia mengerjakan dengan tepat apa yang menjadi maksud Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nyatakanlah kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun resiko dan juga konsekuensinya, kalaupun itu salib, tanggung, pikul, dan percaya Tuhan beserta dengan kita. Yang terakhir adalah kata amin. Saudara, dalam perjanjian lama kata amin diartikan sebagai kebenaran, emet, atau kejujuran, emun atau emunah, dan iman atau kesetiaan. Dari kata etimologinya, kata amin ini adalah suatu kuda-kuda posisi atau pendirian seseorang yang teguh atau yang stabil, yang tidak bisa digeser. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, dari penggunaan literal ini, dari kata amin di dalam perjanjian lama inilah, kemudian mengandung penggambaran makna yang lebih luas yang bisa berarti kesetiaan, bisa dipercaya, loyalitas, dan juga dapat diandalkan. Nah di dalam perjanjian lama secara liturgis kata amin dipakai juga untuk meneguhkan suatu kebenaran atau pernyataan dari orang lain, khususnya dari imam-imam. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 27 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tetapi juga kata amin merupakan respon, tanggapan umat berkaitan dengan doa, sumpah,
atau janji. Nah, karena itu ketika dalam sumpah umat mengucapkan kata amin, maka itu sebetulnya adalah satu ikatan di mana umat menyatakan janji kepada apa yang ia nyatakan melalui mengucapkan kata amin. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru maknanya juga sama. Di dalam perjanjian baru mengandung pengertian kebenaran, kepastian, jaminan ataupun pengharapan. Nah, di dalam perjanjian baru kata amin adalah juga sebagai peneguhan terhadap pujian terhadap Allah. Yang dimaksudkan adalah bahwa kata amin itu adalah satu pengharapan yang kuat, pengharapan yang kokoh, pengharapan yang tidak bergeser, pengharapan yang teguh. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Salah satu gelar Tuhan kita Yesus Kristus adalah Amin. Artinya adalah pribadi yang bisa dipercaya. Adalah pribadi yang teguh. Artinya adalah menekankan bahwa karakternya dan pribadinya adalah benar. Dan otoritasnya adalah sebagai Allah yang patut dan juga layak untuk dipercayai. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari pengertian ini kita belajar bahwa setiap kali kita menyatakan di akhir daripada doa, ataupun kita menyatakan sebagai satu respon dan juga ungkapan akan sebuah pernyataan dengan kata amin, maka ini maknanya adalah keyakinan kepada Allah sebagai pribadi yang benar, sebagai pribadi yang berotoritas, sebagai pribadi yang patut dan juga layak dipercayai sebagai dasar dari apa yang diharapkan, sebagai dasar apa yang dinyatakan ketika anak Tuhan ataupun jemaat menyatakan amin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita menyatakan kata amin, maka itu sebetulnya adalah pengakuan bahwa dia adalah sungguh pribadi yang benar, layak dipercaya, tidak ada dusta yang ada pada dirinya, dan sungguh dia adalah menjadi tonggak akan iman untuk kita percaya yang tidak akan pernah bergeser dan tidak akan pernah ia lalaikan apa yang ia janjikan. Tetapi kata amin juga adalah sebuah pernyataan janji. Kata amin juga adalah sebuah pernyataan di mana itu adalah satu komitmen yang kita nyatakan kepada Allah sebagai satu respon, sebagai satu sumpah, sebagai satu keyakinan yang akan kita kerjakan dan juga yang kita lakukan. Saudara, kita akan membaca di dalam Nehemia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Nah, saudara, ketika kita menyatakan amin, maka tidak hanya pengakuan bahwa kita percaya kepada Allah yang layak untuk dipercaya, tetapi juga ini adalah satu komitmen. Ini adalah satu sumpah. Ini adalah satu janji akan respon ketika kita menanggapi akan sesuatu ketika berkomunikasi dengan Allah. Demikian halnya juga pada saat setiap orang percaya menyatakan doa Bapa kami
yang diakhiri dengan amin. Sesungguhnya itu adalah satu komitmen dan juga janji bahwa apa yang menjadi kehendak Allah, maka itu adalah satu sumpah untuk dilakukan dan sumpah untuk dikerjakan. Itu adalah satu ikatan yang mengikat sebagai respon akan maksud hati Allah yang datang ketika kita berelasi dengan Allah. Bahwa doa yang kita panjatkan, pernyataan yang kita nyatakan berdasarkan iman, yang kita akhiri dengan kata amin, sesungguhnya adalah komitmen kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Nehemia pasal 5 ayatnya yang ke-13, ketika jemaah menyatakan amin atas apa yang menjadi komitmen mereka ketika mereka beribadah kepada Allah, maka rakyat itu berbuat sesuai dengan janji itu. Rakyat itu berbuat sesuai dengan pernyataan amin yang mereka nyatakan. Nah, saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang ada lagu yang mengatakan bahwa memang lidah tidak bertulang. Sehingga hari ini bilang iya, besok bisa jadi bilang tidak. Oleh karena lidah tidak bertulang, penyair mengatakan ya wajarlah dan maklumilah kalau kemudian ingkar janji. Tetapi setiap kali kita menyatakan dan mengikrarkan kata amin sebagai reaksi dan juga respon kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berkomitmen kepada Allah yang tidak akan pernah lupa terhadap apa yang kita janjikan kepada Dia. Ini seharusnya adalah menjadi satu dorongan, tetapi juga satu sisi menjadi sebuah kengerian. Kengerian ketika kita ingkar janji. Kengerian ketika kita tidak memperjuangkan apa yang kita komitmenkan kepada Tuhan. Tetapi satu sisi, ini adalah juga dorongan iman untuk dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran dan juga akal budi di dalam pertolongan dan juga kasih karunia Tuhan, untuk mengerjakan dengan tepat apa yang dijanjikan ketika kita mengungkapkan kata amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali saudara dan saya berdoa dan diakhiri dengan kata amin, ingatlah, itu bukan hanya satu kepujian kepada Allah. Doa bukan hanya untuk pengagungan akan nama Tuhan. Doa bukan hanya ungkapan syukur. Doa bukan hanya sebagai satu bentuk permohonan akan kemurahan dan juga belas kasihan Tuhan. Tetapi doa juga adalah komitmen, janji, dan juga sumpah kita kepada Allah ketika kita menyatakan amin. Ketika kita berdoa, Tuhan, jikalau Tuhan berkehendak memberkati, dan ketika Tuhan memberkati, maka kiranya ini menjadi satu kesempatan yang lebih besar untuk saya juga menjadi berkat. Ketika saudara mengakhiri dengan kata amin, ingatlah bahwa itu adalah komitmen janji dan sumpah di hadapan Tuhan. Ketika saudara berdoa di dalam satu pengharapan, Tuhan, jika Engkau mengizinkan, kiranya diberikan peluang, kiranya diberikan kesempatan, kiranya dibukakan jalan, supaya sungguh ada karya yang lebih besar untuk dikerjakan dan juga ditunjukkan. Supaya kemudian ada banyak karya yang boleh untuk dipersembahkan. Ingatlah bahwa itu adalah sumpah dan janji. Tuhan, izinkanlah jikalau Tuhan berkehendak untuk saya memiliki keturunan, kalau saya punya anak, ini dan itu, ingatlah ketika saudara mengakhiri dengan kata amin, maka saudara sedang bersumpah. Saudara sedang menyatakan komitmen, dan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lupa.
Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya bagian terakhir penutup dari doa Bapa kami, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengingatkan akan pandangan dan juga respon kita kepada Allah, tetapi juga bagaimana untuk kita melihat siapa kita di dalam Dia dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena kehendaknya harus terlaksana dan tergenapi, itulah yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami bersama-sama renungkan pada saat pagi hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan kiranya di dalam batin kami, di dalam hati kami, di dalam benak dan juga pikiran kami, di dalam manusia rohani kami, sungguh kami menangkap akan esensi, akan siapa Engkau ketika setiap kali kami menyatakan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, tetapi juga kami diingatkan, siapakah kami di dalam Engkau, apa yang menjadi peran dan juga tanggung jawab kami di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkat-Mu untuk setiap jemaat Tuhan, memberkati, menolong, menguatkan, meneguhkan, memberikan jalan keluar, tetapi juga di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapi, menjadi satu kesempatan untuk jemaat Tuhan semakin percaya, mengandalkan Tuhan, dan semakin beriman kepadamu. Biarlah kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, boleh saling menguatkan, boleh saling menasehati, boleh saling meneguhkan, dan sebagai keluarga di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami boleh saling terbangun. Terima kasih. Terima kasih, berdoa, menyerahkan untuk pelayanan, baik di gereja maupun di sekolah. Tuhan menolong setiap kendala, kesulitan, dan juga harapan untuk pengembangan pelayanan ini. Tuhan memberkati. Kami rindu supaya sungguh nama Tuhan semakin dipermuliakan, pekerjaan Tuhan semakin diperluas, dan setiap jemaat Tuhan dan kami sekalian, kami diizinkan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang agung dan mulia ini. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami, khususnya berkaitan dengan COVID-19 yang bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah hari demi hari. Tentunya ada ketakutan, tentunya ada kecemasan, apalagi berkaitan dengan aspek yang terdampak berkaitan dengan COVID. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dan juga setiap mereka yang Tuhan percayakan untuk duduk dalam pemerintahan. Tuhan memberkati, diberikan hikmat untuk bisa mengelola dan juga diberikan hikmat untuk bisa Tuhan tolong sehingga boleh keluar daripada setiap kesulitan dan juga krisis yang terjadi. Terima kasih, ini doa kami. Menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ke depan. Menyerahkan dan berdoa untuk Ibu Kiki Dwi Wayani dan juga untuk Saudara William Lo tanggal 6 September. Dan juga untuk Saudari Angelina Manuela Talisman tanggal 7 September. Untuk Ibu Leni Marco tanggal 8 September. Untuk Saudara Firel Ferliandi Jabi tanggal 9, untuk Saudara Rambo Wijaya tanggal 10, untuk Ibu Siana Lisapali Pasal Besi tanggal 11, dan juga untuk Saudari Grace Yatau tanggal 12 September. Kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk ke-8 jemaat Tuhan yang diizinkan untuk menikmati kasih karunia melalui pertambahan usia. Kiranya mereka semakin berlimpah di dalam kemurahan Tuhan, dan mereka semakin dituntun kepada jalan dan juga kehendak Tuhan, dan bila mereka semakin dewasa di dalam pengiringan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi Panklova.
Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan membuat engkau makin tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati segala pekerjaan tanganmu dan membuatnya berhasil. Tuhan menyertaimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.